Guys, aku mau cerita, aku hampir kena sanksi di Korea gara-gara disangka menelantarkan Ryuha, ya anak aku. Jadi, seperti yang kalian tahu, Ryuha itu pernah daycare dan terdaftar kelahirannya di Korea. Nah, biasanya pada akhir tahun November, Desember, sebelum libur musim dingin itu, ada surat edaran dari pemerintah Korea. Berupa surat pemberitahuan wajib sekolah atau masuk sekolah dasar alias SD, karena umur Ryuha itu kalau di Korea harus masuk SD kelas 1 ya. Nah, karena di Korea itu mulai ajaran baru biasanya bulan Maret, jadi mereka tiap tahun ngasih tahu harus semacam kayak daftar ulang. Sebenarnya pihak kecamatan di Korea itu udah menghubungi kita pakai surat, bahkan telepon, tapi sayangnya nomor Korea suami aku tuh nggak aktif dan rumah kita kosong. Dan untungnya ada mama mertua aku yang nengokin rumah dan tahu ada surat tersebut, langsunglah ngasih KakaoTalk suami aku ya ke orang pemerintahan tersebut. Terus orang Jumin Center atau orang kecamatan nanya apakah anaknya sekolah. Dan kita jawab iya, kita tinggal di luar Korea, jadi kita sekolahnya di sini. By the way, sekolah Ryuha itu sistemnya zonasi ya, jadi SD-nya tuh deket banget sama rumah. Nah, akhirnya kita dimintain surat dokumen sebagai bukti nih bahwa kita tuh nggak menelantarkan anaknya loh. Jadi pihak pemerintah Korea minta bukti berupa dokumen izin tinggal di Indonesia kayak paspor, terus bukti kerja suami dan bukti tinggal. Terus aku juga menyerahkan bukti pembayaran sekolah anakku di Indonesia. Terus setelah semua dokumen yang diminta sama pemerintah Korea, akhirnya ada balasan seperti ini. Akhirnya aku tuh lega banget sih, sebelumnya deg-degan parah karena takutnya kita kena sanksi gitu, karena suratnya itu kan telat kan kita responnya. Dan lagi-lagi aku mengalami kayak culture shock gitu, aku kaget banget. Aku orang Indonesia yang biasanya kita ngejar sekolah walaupun itu kayak SD negeri, tapi kalau di Korea ternyata pemerintah dan pihak sekolah yang ngejar-ngejar kita buat anaknya harus sekolah, wajib sekolah 9 tahun. Coba mama-mama mixed married yang sama orang Korea ada yang ngalamin hal serupa nggak ya sama kayak aku? Kalau iya, tolong tulis di komen ceritanya kayak gimana ya. Terus buat teman-teman yang lain, apa pendapat kalian tentang hal ini?